Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Entriwan Lumban Gaul. Saya guru di SMK Negeri 1 Giliduho, merupakan seorang calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Nias. Dan perkenalkan, beliau adalah atasan saya, Bapak Kepala Sekolah saya. Ya, nama saya Syukur Menaloli. Saya Kepala SMK Negeri 1 Giliduho. Ya, baik Pak. Di sini saya akan melakukan wawancara tugas demonstrasi kontekstual mengenai dilema etika. Bisa kita mulai Pak? Iya, boleh. Baik. Di sini Pak, saya akan melakukan wawancara dari beberapa pertanyaan terkait dilema etika di dalam sekolah yang Bapak pimpin di sekolah kita. Nah, selama ini Pak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika yang terjadi di sekolah ini? Baik, terima kasih Bu. Cara saya dalam mengidentifikasi kasus-kasus tersebut seperti dilema etika atau bujukan moral, di antaranya kita melihat kasusnya seperti apa dulu. Artinya kita melihat kasusnya seperti apa, baru kita lagi kemudian kenapa kasus tersebut bisa terjadi, dan yang paling tidak kalah penting adalah siapa yang terlibat dalam kasus tersebut, sehingga baru bisa kita identifikasi apakah dilema etika dia atau bujukan moral. Seperti itu ya Pak. Ya. Terkait dengan bujukan moral ini berarti benar atau salah, sedangkan dilema etika keduanya bisa jadi benar gitu ya Pak. Sama-sama benar barangkali kan. Oh iya Pak. Pertanyaan nomor 2 Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ini maksudnya Pak tentang dilema etika yang sama-sama keduanya kasus ini benar, tapi harus Bapak ambil satu keputusan. Iya, dari sisi kasus dilema etika, artinya Ibu sampaikan tadi bahwa sama-sama benar. Tentu dulu dalam mengambil sebuah keputusan itu dalam kasus yang ada di mana dua kejadian yang sama-sama benar barangkali atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Yang pertama dulu saya meninjau terlebih dahulu apakah kasus tersebut di mana posisi yang paling besar dan paling kecil risikonya. Artinya saya melihat kalau misalnya penyelesaian model ini, maka efeknya bagaimana? Dampaknya bagaimana? Kalau misalnya juga begini, dampaknya bagaimana? Tentu kan kita memilih resiko atau dampak yang memang paling kecil. Walaupun sebenarnya sama-sama benar, maka kita melihat bagaimana dampak yang paling kecil itu ya yang akan kita ambil sebagai sebuah keputusan. Tidak mungkin kita melangkah ke hal yang besar, dampak yang besar, sementara itu akan berisiko besar bagi sekolah. Jadi kita akan melihat dampak yang paling kecilnya sehingga tidak terlalu berefek ketika mengambil keputusannya. Tentu juga yang bersifat urgen barangkali sangat penting kita coba diskusikan dengan Bapak Ibu guru, kolaborasi kerjasama. Ada Bapak Ibu guru yang mungkin ada Bapak Guru Makasih, Bapak Ibu guru pikir, barangkali juga ada guru bimbingan konseling, sehingga coba kita bicarakan sehingga keputusan yang kita ambil itu adalah keputusan yang memang benar-benar sifatnya memerdekakan dan keputusan sesuai dengan keyakinan kita di sekolah. Baik Pak, terima kasih. Artinya keputusan yang Bapak ambil selama ini berdasarkan kolaborasi, tidak semena-mena dan pertimbangan banyak pihak sekolah. Iya, kira-kira begitu. Terima kasih Pak. Nah, pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih yang biasa Bapak buat untuk mengambil keputusan tersebut? Iya, langkah-langkah atau prosedur yang biasa saya ambil dalam suatu situasi dilema etika ini adalah kita dulu menganalisis. Kita menganalisis dulu
pengambilan keputusan. Artinya dampaknya pada saat ini, dampaknya di kemudian hari berdasarkan kesepakatan yang ada di kelas, barangkali kesepakatan juga yang ada di sekolah, yang dalamnya ada Bapak Ibu guru dan murid. Berarti tetap ya Pak bekerja sama dengan pihak-pihak yang berperan atau terkait di dalamnya, gitu ya Pak. Baik. Yang keempat, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang paling efektif barangkali dalam penyelesaian kasus-kasus dilema etika ini adalah, tentu yang boleh sampaikan tadi adalah kerjasama, kolaborasi antara seluruh warga sekolah, sehingga bisa kita mengambil keputusan dengan mengumpulkan fakta-fakta yang ada, benar atau salah, sehingga tidak ada yang dirugikan. Tentu juga akan berkaitan dengan hati nurani kita dalam mengambil sebuah keputusan. Dan ujungnya memang Pak pada akhirnya berpihak pada murid. Iya, semua memang harus berpihak. Ujungnya, goalnya adalah berpihak pada murid. Baik, terima kasih Pak. Dan pertanyaan yang kelima ini, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema tersebut? Satu dulu, yang namanya organisasi itu tidak semua sepaham. Di mana-mana ada organisasi, tidak semua sepaham. Ibarat kita dalam mendorong sebuah gerobak, tentu ada yang menarik, kita sebagai pimpinan sekolah menarik, ada yang menopang kiri kanan, ada yang mendorong dari belakang, tapi juga pasti ada yang menarik, bahkan ada yang ingin memanfaatkan situasi itu. Jadi memang tentu kebijakan-kebijakan yang kita lakukan di sekolah itu tidak selamanya semua Bapak Ibu guru paham, tidak semua Bapak Ibu guru juga memahami dan mendukung program itu, karena itu akan berkaitan juga dengan mungkin kepentingan dan keinginan yang keinginan lain dari Bapak Ibu guru. Jadi memang dalam memahaminya memang harus perlu pendekatan lebih lanjut kepada Bapak Ibu guru dan seluruh warga sekolah. Jika memang belum paham benar duduk perkara yang barangkali sebenarnya padahal kita sudah menyelesaikan kasus dengan baik dan benar, barangkali sesuai dengan komunitas kita di sekolah. Itu merupakan tantangannya ya Pak, ketidaksepahaman. Baik, selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus-kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Mungkin nanti aja, besok, lusa, atau 2 minggu ke depan begitu. Kalau di kita coba bagi dua permasalahan. Ada sifatnya yang urgent, yang memang mungkin dari sikap perilaku karakter anak-anak itu wajib kita selesaikan hari itu. Tetapi jika kasusnya dalam konteks permasalahan barangkali dengan nilai pengetahuan siswa, mungkin dia belum ikut ujian dan sebagainya, itu akan kita proses dengan tahapan-tahapannya. Jadi butuh penanganan, ada banyak yang terlibat di situ, ada mungkin guru BK, wali kelas, dan kalau memang perlu kita panggil orang tua untuk bisa jelaskan bagaimana kesepakatan yang sudah kita sepakati di sekolah. Karena kadang-kadang orang tua juga lupa, walaupun sebenarnya kita sudah sampaikan kesepakatan itu, kita sosialisasikan, tapi barangkali juga lupa, sehingga wajib lagi kita komunikasikan lebih lanjut kepada orang tua biar mereka juga paham bahwa kesepakatan yang sudah kita sepakati di sekolah itu wajib kita junjung tinggi. Baik, terima kasih Pak. Mungkin ada 2 pertanyaan lagi ya Pak. Nah,
pertanyaan ketujuh, ada nggak Pak seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut? Sebenarnya banyak yang mendukung atau yang memberikan motivasi. Tentu tidak lepas dari seluruh bapak ibu guru yang ada di sekolah, dan kita juga sebagai guru itu kita punya wajib kompetensi sosial. Artinya kita juga menerima motivasi dari tokoh masyarakat yang ada di lingkungan sekolah, terkait juga barangkali dengan tokoh-tokoh agama yang ada di lingkungan sekolah ini, sehingga itu sebagai daya dorong ke kita untuk bisa kita mengambil sebuah keputusan, mengambil sebuah keputusan yang pas, yang tidak merugikan salah satu pihak. Jadi salah satu contohnya warga sekolah, ya. Bapak Ibu gitu ya Pak. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak, dari semua yang telah disampaikan, pembelajaran yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan ini apa Pak? Yang paling berkesan barangkali adalah kita sebagai manusia, tentu dalam mengambil keputusan itu ada rasa kasihan, namun di satu sisi juga keadilan wajib kita tegakkan. Nah, rasa kasihan dan keadilan barangkali itu adalah sebuah pembelajaran yang saya petik sebagai pengalaman selama saya menjadi kepala sekolah. Ya Pak ya, jadi adanya seperti bentrokan antara kasihan dan keadilan. Ya Pak, baik Pak. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat untuk mengemban tugas di sekolah ini dengan baik. Kemudian semoga juga Bapak dapat lebih mengambil keputusan untuk memerdekakan segala pihak, terutama berpihak pada murid. Terima kasih Pak buat waktunya. Iya, terima Salam kasih Bu. Dan bahagia. Terima kasih Bu, sukses juga di program Guru Penggerak. Amin. Terima kasih dukungannya Pak. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Intriwan Ruban Kaul, saya merupakan calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Nias. Saya instansi di SMK Negeri 1 Hiliduho. Saya akan mewawancarai sebagai tugas demonstrasi kontekstual saya modul 31 kepala sekolah salah satu SD di Kecamatan Hiliduho, Ibu Ferustina Jebuan. Apa kabar Bu? Baik. Baik, Yahoo Ibu. Yahoo. Ya, hari ini saya akan melakukan wawancara Bu terkait tugas saya di program guru penggerak. Bersedia kan Bu? Boleh. Iya, terima kasih Bu. Nah, langsung saja Bu, kita ke pertanyaan pertamanya. Ya. Baik. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Dengan cara menilai benar, salah, atau sama-sama benar. Oke. Dilema etika terkait keadilan lawan rasa kasihan, jangka panjang lawan jangka pendek, terkait khususnya kasus naik atau tinggal kelas murid. Oke, gitu ya Bu. Jadi dilema etika yang ada di sekolah itu termasuk dilema etika rasa kasihan lawan keadilan, yaitu naik atau tinggal kelasnya murid gitu ya Bu. Ya. Baik. Selama ini yang nomor 2 Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu ini? Kalau keputusannya tidak semena-mena, butuh pertimbangan dengan mengadakan rapat dengan rekan guru mata pelajaran, wali kelas, guru BK, kemudian mengundang orang tuanya untuk saling bertukar pendapat, bertukar pikiran terkait kasus anak tersebut. Dengan proses ini, anak diharapkan memperoleh penilaian. Baik, terima kasih Bu. Nah, nomor pertanyaan ketiga Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan di sekolah Ibu ini? Ya, kalau langkah-langkah yang saya lakukan atau yang saya tempuh sebelum mengambil keputusan, salah satu diantaranya adalah identifikasi permasalahannya apa, siapa yang terlibat, dampak permasalahan tersebut,
baru koordinasi kepada pihak-pihak yang terlibat atau yang terkait. Baik, berarti harus mempertimbangkan dampak permasalahannya ya Bu ya? Iya. Baik, nomor 4 Bu. Hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Oh, kalau itu adalah kerjasama dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut untuk mendapatkan suatu kesepakatan atau musyawarah. Iya, luar biasa ya Bu. Pertanyaan yang kelima Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan? Motivasi diri, keluarga, dan juga kolaborasi warga sekolah atau bersama dengan guru, juga dengan orang tua melalui komite sekolah. Jadi harus ada kolaborasi ya Bu ya? Ya, Nah, baik Bu, selanjutnya ada nggak Bu atau apakah Ibu memiliki tata kala atau jadwal untuk menyelesaikan sebuah kasus dilema etika? ya tergantung kasus dilemanya. Oke. Kalau kasusnya terkait keselamatan dan kesehatan, saya langsung menyelesaikan di tempat pada saat itu juga. Namun, kalau kasusnya adalah terkait kepentingan proses pembelajaran atau hasil pembelajaran, biasanya saya undang semua komponen yang terlibat untuk melaksanakan rapat. Berarti kasusnya dibagi dua dulu nih Bu. Ya. Yang urgent apa yang masih bisa Iya. didiskusikan bersama dengan pihak lain gitu ya Bu Iyalah, ya? ya. Baik. Selanjutnya Bu, apakah seseorang atau ada nggak seseorang yang mungkin membantu Ibu dalam memudahkan untuk melakukan keputusan di dilema etika ini? Tentu ada lah Bu. Oke. Ya, faktor kerjasama atau kolaborasi dengan seluruh guru dan juga warga-warga yang ada di sekolah. Berarti sudah termasuk juga itu komite ya Bu ya? Ya, termasuk juga komite. Baik. Terima kasih Bu. Ini kayak pertanyaan paling terakhir ya Bu ya. Ya. Nah, dengan adanya di kasus dilema etika, dari semua yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman maaf ya Bu, dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Ya, dengan adanya kolaborasi, pengambilan keputusan itu biasanya selalu berpihak pada murid. Wow, luar biasa. Berarti selama ini keputusan yang Ibu ambil selalu memerdekakan murid, membuat murid bahagia dan selalu berpihak pada murid ya Bu? Ya, tentulah demi kemajuan sekolah kita juga. Baik, terima kasih Bu. Semoga sukses dalam Terima kasih. mengemban tugas. Semoga juga Ibu tetap sehat. Semoga Ibu tetap bahagia untuk memimpin sekolah tercinta ini. Amin, amin. Amin. Terima kasih ya Bu ya. Ya, sama-sama. Ya, horas. Baik, demikianlah wawancara saya terhadap dua kepala sekolah. Saya ucapkan terima kasih. Salam dari